Om Swastiastu, selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak dan Ibu. Baik, ini adalah perkuliahan pertemuan kedua. Jadi sebelumnya saya sudah meng-share terkait dengan link YouTube tentang proses keperawatan. Dan hari ini kita akan atau saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan menerapkan konsep berpikir kritis dalam keperawatan. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, sebelum kita masuk terkait dengan penerapan proses berpikir kritis dalam keperawatan, ini ada teori terkait dengan teori Gibbs Reflective Cycle. Nah, ini kebetulan beliau adalah ahli pendidikan yang terlibat dalam proyek penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan peningkatan pengajaran dan pembelajaran mahasiswa di institusi pendidikan. Nah, di sini juga ada siklus refleks Gibbs, jadi memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama mengasah kemampuan berpikir reflektif mahasiswa, dan yang kedua bersifat mengontrol, dan yang ketiga adalah memiliki sistem yang fleksibel berdasarkan kecepatan belajar mahasiswa. Oke, ya. Oke, jadi tahapan proses penyelesaian masalah untuk teori Gibbs ini, jadi ada description. Nah, description ini yaitu menggambarkan apa yang terjadi secara akurat dan detail. Lalu ada feelings, yaitu menggambarkan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Lalu ada evaluasi, yaitu menilai hal-hal baik dan buruk dari pengalaman tersebut. Lalu ada analisis. Nah, analisis ini itu menggambarkan pendapat mengenai situasi tersebut secara kritis, melihat hubungan antara bagian dalam suatu peristiwa serta alternatif yang ada dan mencari maknanya. Lalu ada conclusion. Jadi di sini menegaskan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dan mencari hal-hal yang harus dilakukan. Dan terakhir adalah action plan, yaitu membuat penegasan apabila hal tersebut terjadi lagi dan apa yang akan dilakukan berdasarkan pencerahan yang telah didapatkan. Itu untuk tahapan proses penyelesaian masalah. Oke. Jadi di sini seperti kita membuat asuhan keperawatan ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada bagaimana kita harus mengkaji keadaan pasien, lalu kita melihat bagaimana keluhan pasien, lalu kita sesuaikan di analisa data, apakah sesuai atau tidak. Lalu ada kita setelah kita mengelompokkan analisa data, data subjektif, data objektif pasien, lalu kita tentukan diagnosa, lalu diagnosa keperawatan, lalu kita memberi tentukan juga intervensi. Setelah intervensi kita implementasi, ada evaluasinya juga, dan bagaimana kita setelah merencanakan itu juga ada action plan. Seperti itu. Nah, di sini untuk tahapan membuat keputusan. Jadi memang pengambilan keputusan ini tindakan pemilihan alternatif. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Ya, jadi bagaimana Bapak dan Ibu setelah mengetahui keluhan pasien, Bapak Ibu juga harus menentukan bagaimana diagnosanya dan menentukan intervensi yang tepat dari intervensi-intervensi yang ada. Misalkan nyeri, apabila kalau nyeri berat kita berikan relaksasi nafas dalam, ternyata intensitas nyerinya tidak berkurang, berarti kita harus berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgetik untuk menurunkan intensitas nyeri dari berat ke sedang. Gitu. Next, kita lanjut. Nah, ini langkah pengambilan keputusan menurut Mintzberg. Jadi di sini ada tahap identifikasi, pengembangan, dan tahap seleksi. Nah, tahap identifikasi ini pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat. Lalu diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematis. Lalu ke tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini pencarian prosedur atau solusi standar yang ada untuk mendesain solusi yang baru. Dan diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian dan percobaan di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang jelas. Lalu ada tahap seleksi. Ada 3 cara pembentukan seleksi.
Yang pertama dengan penilaian pembuat keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis. Yang kedua adalah dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis dan ada tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok atau tim. Nah ini seperti bagan ini, jadi untuk Mansberg ini ada tahap identifikasi. Yang pertama ada pengenalan, lalu mendiagnosis, lalu ada pengembangan nih. Yang pertama itu pencarian dan mendesain. Sampai bagaimana tahap seleksi, yaitu penilaian, analisis, dan penawaran atau otoritas. Ini penawaran ini diskusi dengan tim. Nah, ini untuk proses pengambilan keputusan dalam keperawatan. Jadi yang pertama, identifikasi masalah pasien terlebih dahulu. Setelah itu, bagaimana mendefinisikan masalahnya. Setelah mendapatkan bagaimana identifikasi lalu mendefinisikan, Bapak dan Ibu bisa memformulasikan dan mengembangkan alternatif. Dan selanjutnya bagaimana implementasi dari memformulasikan tadi atau intervensi sebelum kita melakukan implementasi keputusan. Dan terakhir bagaimana evaluasi keputusannya. Jadi ini adalah proses pengambilan keputusan dalam perawatan. Nah, untuk pengambilan keputusan sendiri, jadi emang di sini ada cara berpikirnya terdiri dari harus logis dan rasional. Jadi Bapak dan Ibu harus mengolah informasi secara serial. Yang kedua adalah intuitif dan kreatif. Memahami sesuatu secara keseluruhan. Jadi memang di sini kita harus bisa menggambarkan bagaimana keluhan pasien secara logis dan rasional. Ya, dari apa yang kita dapatkan di lapangan atau yang dirasakan pasien, kita tetap harus berpatokan dengan teori juga. Ya, agar cara berpikir kita ini logis dan rasional dan intuitif dan kreatif. Oke. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, nanti mohon Bapak dan Ibu bisa sampaikan di kolom komentar. Oke, yang saya ingin sampaikan juga lagi, mohon Bapak dan Ibu sebelum berikan komentar atau kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan, mohon izin mungkin Bapak dan Ibu bisa mencantumkan nama lengkap Bapak dan Ibu dan NIM. Jadi sekalian saya bisa absensi untuk pertemuan hari ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.